Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran PAI, Ibu Umi Hani MPDI, serta teman-teman seangkatan yang saya banggakan. Di sini saya Hamdi Mutawakil Billah selaku moderator, dan di samping saya teman saya Nunung Nuraini selaku pemateri akan menjelaskan tentang desain program tahunan atau yang disebut juga Prota, dan desain program semester atau yang disebut juga Prosem. Untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan. Sebelum membahas Prota dan Prosem, kita ketahui dulu apa sih itu programnya. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya, suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan. Perencanaan adalah penyusunan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan tersebut dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan membuat perencanaan. Namun, yang lebih utama adalah perencanaan yang dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang dirumuskan hendaklah terfokus pada tujuan yang hendak dicapai. Dalam proses pembelajaran secara luas atau desain perencanaan dapat diartikan sebagai berikut. 1. Suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Suatu cara bagaimana cara mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya atau maksimum dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. 3. Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan. Bagaimana, kapan waktunya, dan oleh siapa perencanaan memegang peran penting dalam ruang lingkup pendidikan. Karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan perencanaan yang matang, suatu pekerjaan tidak akan berantakan dan tidak terarah. Perencanaan yang matang dan disusun dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan. Fungsi program bagi guru. Pertama, sebagai acuan atau pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kedua, menjadikan guru lebih siap dan percaya diri dalam menjalankan tugas mengajar. Ketiga, meningkatkan kemampuan guru. Keempat, karena adanya perencanaan, maka pelaksanaan pengajaran menjadi baik dan efektif. Dengan perencanaan, maka dapat dilakukan suatu pemikiran terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan upaya ketidakpastian dapat dibatasi sedini mungkin. Untuk mengembangkan suatu rencana, seorang harus mengacu ke masa depan. Setiap akan mengajar, ia perlu membuat persiapan mengajar dalam rangka melaksanakan sebagaimana rencana bulanan dan rencana tahunan. Perencanaan ini berfungsi sebagai rencana jangka panjang untuk sekolah, disusun berdasarkan kurikulum yang memberikan bahan-bahan tentang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi peserta didik pada setiap kelas atau tingkat. Setiap course of study berisikan pokok-pokok pelajaran. Kalau kurikulum atau course itu belum diuraikan, maka sebaiknya guru berusaha membuat uraian. Selanjutnya,
Pengertian program tahunan. Penyusunan program tahunan atau prota yang merupakan bagian dari pengembangan silabus itu adalah membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam 1 tahun pelajaran. Pengalokasian waktu pada program tahun ini ditetapkan berdasarkan secara global pada setiap topik suatu bahasan sesuai cakupan lingkup bahasa pada SK dan KD berdasarkan kalender pendidikan dan jumlah minggu efektif dalam suatu pelajaran. Komponen program tahunan. Dalam sebuah program semester, seorang pendidik dalam hal ini harus melihat terlebih dahulu program tahunan. Dalam penyusunan program tahunan, ada beberapa komponen yang harus ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identitas, terdiri atas mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. 2. Format isian, terdiri atas semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok. Lalu, langkah-langkah menyusun program tahunan. 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. 2. Menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu, hari-hari libur yang meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Hari-hari libur tersebut dapat mengurangi jumlah minggu efektif yang terjadi dalam 1 tahun pelajaran. 3. Menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. 4. Mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasannya pada minggu efektif, sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Berikut ini adalah contoh dari format program tahunan atau prota. Berikutnya pengertian program semester. Program semester atau yang disebut juga prosem merupakan salah satu bagian dari program pembelajaran yang memuat alokasi waktu untuk setiap topik satuan bahasan pada setiap semester. Pengalokasian waktu pada program semester diberikan secara lebih rinci dari pengalokasian waktu pada prota, program tahunan. Pada prosem, setiap topik satuan bahasan dikembangkan menjadi sub-sub topik dan ditentukan alokasi waktunya. Selanjutnya dibuat distribusi waktu di setiap minggu efektif pada setiap bulan selama 1 semester, dimulai dari semester ganjil yaitu bulan Juli sampai dengan Desember, dan semester genap yaitu bulan Januari sampai Juni. Selanjutnya ada komponen program semester. Dalam penyusunan program semester, seorang guru harus memperhatikan komponen-komponen yang harus ada di program semester. Di antaranya, yang pertama, ada identitas yang berisi tentang satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Yang kedua, ada format isian yang berisi tentang standar kompetensi dasar, indikator, jumlah jam pertemuan atau yang sering disingkat JJP, dan bulan. Kemudian yang ketiga, ada alokasi waktu topik dan subtopik selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggu pada setiap bulan selama 1 semester. Selanjutnya
langkah-langkah penyusunan program semester atau yang sering disebut juga prosem. Yang pertama, memasukkan kade, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pembelajaran PAI. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan, topik, dan subtopik dengan membubuhkan tanda checklist pada kolom minggu dan bulan. Kemudian yang keempat, ada membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Berikut ini kita tampilkan contoh format program semester. Di dalam format tersebut ada dua format. Yang pertama, format yang kosong. Yang kosong itu kita kasih contoh untuk cara membuat format semester itu seperti itu. Kemudian ada contoh format yang sudah ada isinya, bisa dilihat di tampilan layar. Seperti itu untuk cara mengisi program semester. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.